Ya, oke ya. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas mengenai obat-obat asma ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai etiologi ya, patofisiologi, penyebab asma ya, tadi sudah kita bahas ya, sampai alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi fungsi paru-paru yang berkaitan dengan berat ringannya asma. Ya, sekarang kita membahas tentang obat asma. Ya. Jadi obat asma itu pada intinya itu dibagi menjadi beberapa golongan ya, menjadi dua golongan ya. Yang pertama, jadi penggolongan obat asma itu sesuai dengan ciri dari penyakitnya, yaitu kalau bronkokonstriksi ya, tadi kan ada penyempitan ya, atau bronkokonstriksi ya, itu diobati dengan bronkodilator ya. Nah, kalau terjadi inflamasi atau peradangan ya, itu diobati dengan kortikosteroid ya, misalnya ya. Jadi kalau radang atau bengkak ya, obatnya itu kortikosteroid ya. Tapi kalau dia itu nyempit, bronkosnya menyempit, bronkokonstriksi ya, atau obstruksi, itu dia diobati dengan bronkodilator atau obat yang memperbesar ya, obat yang memperbesar bronkus ya, memperbesar ukuran saluran bronkus atau bronkodilator ya. Nah, bronkodilator itu ada dua ya. Bronkodilator itu salah satu obat utama ya. Yang terkenal namanya beta 2 agonis. Ya, beta 2 agonis itu banyak sekali dipakai ya di dalam pengobatan asma ya. Yang kedua golongan metilsantin. Golongan metilsantin itu sudah mulai jarang dipakai ya. Tapi kalau obat ini sangat berperan dalam sejarah pengobatan asma ya, golongan metilsantin ini ya. Misalnya aminopilin, tiopilin ya. Bela beta 2 agonis ini sekarang banyak sekali dipakai ya. Ada dua jenis ya, yaitu SABA dan LABA. SABA itu short acting beta agonis atau beta agonis yang efeknya itu pendek ya, short acting ya, jadi pendek ya, efeknya cepat ya. Kemudian long acting atau LABA, long acting beta agonis. Ya, jadi ada dua jenis ya. Kemudian antiinflamasi sendiri itu kortikosteroid. Ya, kortikosteroid itu kan steroid ya, itu banyak ya. Kortikosteroid yang digunakan untuk asma itu ada dua, yaitu ICS ya, inhaled corticosteroid atau inhalation corticosteroid ya, atau corticosteroid yang dihirup, dan oral corticosteroid atau corticosteroid yang diminum ya. Jadi ini pada prinsipnya obat asma ini dua golongan itu, yaitu antiinflamasi dan bronkodilator ya. Ya, kemudian ini rinciannya seperti ini ya. Kalau SABA ya, short acting beta agonis atau short acting beta 2 agonis atau SABA itu contohnya albuterol ya. Albuterol itu salbutamol ya. Albuterol sama dengan salbutamol ya. Salbutamol itu berarti short acting ya. Kemudian fenotorel, terbutalin itu short acting, karena yang long acting itu namanya salmeterol ya, formoterol itu long acting ya. Jadi dia itu efeknya lama ya, efeknya lama, aksinya lama. Kemudian metilsantin ya, tadi ada namanya metilsantin ini ya. Metilsantin, ini. Metilsantin itu contohnya tiopilin ya. Aminopilin, ya, tiopilin ya, itu adalah metilsantin. Kemudian yang kortikosteroid banyak ya, contohnya ya, misalnya metilprednisolon ya. Budesonide ya, ini contohnya ini. Ini adalah contoh kortikosteroid untuk asma ya, budesonide ya. Ini budesonide ya. Fluticasone ya, ini juga termasuk kortikosteroid ya. Fluticasone ini kortikosteroid. Ini bentuk kemasannya ya. Ini albuterol ya, atau salbutamol ya. Ventolin itu isinya salbutamol ya. Short acting beta 2 agonis. Ya. Terbutalin itu juga short acting.
short acting beta 2 agonis itu terbutalin. Brikasma, ini mungkin Anda pernah mendengar ya, merek Brikasma sangat terkenal, atau Ventolin, ya, itu istinya salbutamol, itu short acting. Short acting itu maksudnya itu kerjanya cepat gitu ya, kerjanya mungkin nggak sampai 6 jam ya, kalau yang long acting itu kerjanya panjang ya, bisa sampai 12 jam lebih ya. Maka ada istilah short acting dan istilah long acting. Dan seretid ya, seretid ini kombinasi ya ini. Nah, seretid itu mengandung apa? Seretid itu mengandung ini apa namanya itu? Kortikosteroid ya, fluticasone. Ya, jadi kortikosteroid itu antiinflamasi tadi sudah kita singgung tadi ya. Kemudian kombifen ini kombinasi antara apa? Ini salbutamol tadi ya. Salbutamol itu sebenarnya albuterol ya. Short acting ya. Dan ini Theosal ya, mungkin Anda pernah mendengar ya apa namanya Theosal ya. Di apotek banyak sekali dijual ya, laris sebetulnya ini ya, karena harganya murah. Jadi isinya itu salbutamol ya, atau short acting beta 2 agonis, dan theophylline. Theophylline itu metilsantin. Santin, golongan santin atau metilsantin. Ya. Theophylline, ya, kemudian aminophylline itu golongan metilsantin. Golongan metilsantin itu termasuk golongan bronchodilator, ya, melebarkan bronkus. Ya. Oke, kemudian ini ada beberapa apa namanya itu diagram yang akan kami jelaskan ya. Yang pertama adalah diagram pengobatan asma pada orang dewasa ya, pada orang dewasa. Orang dewasa itu kalau di sini itu definisinya itu di atas 12 tahun ya. Sebenarnya sih di atas 18, tapi di sini di atas 12 tahun. Jadi pengobatan asma itu disamakan ya antara orang umurnya pokoknya umurnya di atas 12 itu dianggap dewasa ya. Padahal sebenarnya orang umur 15 itu sebenarnya masih dianggap anak ya. Kalau Anda umurnya 15 pergi ke rumah sakit ya itu hitungannya masih masuk dokter anak ya, bukan dokter dalam tapi dokter anak. Tapi di sini itu di atas 12 dikatakan sudah dewasa ya, dosisnya dewasa. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Jika asmanya itu ringan ya atau intermiten, intermiten itu ringan ya, kumat-kumatan lah gitu ya. Jadi mungkin seminggu cuman berapa sekali atau gimana. Jadi kumat-kumatan ya. Itu diobati dengan SABA, short acting beta agonis ya. SABA itu tadi kan ada 3 ya, terbutalil, ya, albuterol dan formoterol ya. Formoterol ya. Ini kemudian kalau itu termasuk kalau golongan persisten ya. Persisten itu berat ya, agak berat. Itu obatnya itu diberi ICS dosis kecil ya. ICS dosis kecil itu inhaled corticosteroid dosis kecil ya. Jadi corticosteroid yang dihirup ya, misalnya tadi budesonide tadi ya yang dihirup ya. Ini ya. Dosisnya kecil ya, low dose ICS ya. Dan kalau nggak menolong, nggak sembuh ya, menolong atau nggak sembuh, itu diberi kombinasi antara ICS dan LABA ya. ICS itu tadi ya, inhaled corticosteroid dan long acting beta agonis ya, tadi apa itu? Long acting beta agonis ya. Beta agonis kerja panjang ya. Formoterol ya kalau nggak salah tadi ya. Nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi ini diagramnya seperti itu ya. Jadi ini sampai step 6 ya. Kalau nggak sembuh, jadi ini kalau ini nggak sembuh pakai ini, kalau ini nggak sembuh pakai ini ya. Dosisnya dirubah-rubah ya. Ya. Kalau ini nggak sembuh pakai ini, dan ini yang alternatif terakhir. Ini adalah tata laksana pengobatan asma pada orang dewasa. Ya. Jadi intinya obat asma itu sebenarnya tidak ada yang namanya metilsantin, itu nggak ada. Metilsantin itu dipakai sebagai alternatif paling akhir ya. Aminophylline, theophylline itu sebenarnya nggak ada. Yang dipakai itu SABA yang pertama. Short acting beta agonis yang namanya salbutamol ya, yang bagus itu ya. Albuterol atau salbutamol ya, kemudian tadi apa itu? Terbutalin itu adalah short acting ya. Ya. Kemudian kalau enggak ya diberi ICS ya. ICS itu kortikosteroid tapi dihirup ya. Kortikosteroid dihirup. Ini mengenai apa algoritma pengobatan asma pada
penderita asma yang intermittent ya, dan yang persisten pada usia dewasa. Nah, tujuan terapi asma itu apa sih tujuannya ya? Terapi asma itu tujuannya tentunya untuk agar orangnya itu tidak terganggu oleh gejala-gejala asma tadi, terutama sesak itu ya. Itu kan mengganggu sekali ya. Jadi tujuannya itu adalah tujuan terapi asma itu adalah agar pasien itu hidupnya normal ya, jadi tidak terganggu ya. Tidur nggak terganggu ya, aktivitas nggak terganggu, jadi sesaknya itu bisa berkurang ya, karena terapi itu tujuannya seperti itu ya, atau meningkatkan kualitas hidup ya penderitanya. Kemudian tujuan yang lebih rinci adalah mencegah timbulnya gejala yang kronis ya, seperti sesak atau batuk. Jadi gejalanya itu dicegah ya. Kemudian tujuannya yang lebih rinci adalah mengurangi penggunaan beta agonis aksi pendek atau SABA ya. Jadi SABA itu juga harus dikurangi ya, karena efek sampingnya kan mungkin banyak ya. SABA itu contohnya tadi ya apa? Albuterol ya, salbutamol ya. Kemudian menjaga fungsi paru-paru agar normal ya. Jadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau paru-paru itu dicek dengan spirometri ya. Jadi fungsinya itu normal atau enggak itu nanti bisa ketahuan berapa persen ya. Kalau kurang dari 60% tadi sudah dikatakan sakit ya, harus diobati ya. Jadi menjaga agar fungsi paru normal itu tadi parameternya ada ya. FeV1 dibagi dengan FVC ya, FVC ya. Dan menjaga aktivitas pada tingkatan normal, misalnya olahraga, sekolah. Jadi orang itu kalau kena asma ya dan diobati, diharapkan nanti dia bisa jadi orang normal ya, sekolah itu jalan ya, orang kerja ya bisa kerja, ya, olahraga juga tidak terganggu ya, tidak pernah kumat atau jarang kumat ya. Sampai kondisinya itu tidak mempengaruhi pekerjaan dan tidak mengaruhi sekolahnya atau tidak mengaruhi kuliahnya. Tujuannya terapi seperti itu. Kemudian banyak sekali ya tujuannya, misalnya mencegah kekambuhan, itu banyak ya. Kemudian strategi terapi, itu terapi farmakologi, itu ada dua ya, terapi jangka panjang ya, atau long term control medication ya. Kemudian terapi jangka pendek ya, untuk quick relief medication, ini terapi cepat jangka pendek ya. Jadi terapinya ada dua, terapi jangka panjang ya, long term medication ya. Ini ada beberapa istilah ya, ini. Dan yang kedua itu ini untuk asma persisten ya, kalau asmanya ringan ya terapinya terapi akut ya. Terus strategi terapinya ya. Jadi obatnya itu beda ya. Jadi antara asma yang apa tadi itu intermiten dengan asma yang persisten itu beda. Tadi udah ketahuan ya, kalau yang intermiten yang ringan itu ya, itu menggunakan SABA ya, short acting beta agonis ya. Nah, untuk serangan akut ya, untuk terapi jangka pendek ya, untuk terapi cepat ya, kalau ada orang terkena penyakit asma akut ya dibawa ke UGD ya, itu biasanya diberikan inhalasi ya, misalnya diberi albuterol ya, inhalasi ya, atau terbutalin inhalasi, atau ventolin lah ya, namanya ventolin ya, diberikan ventolin ya, kalau nama dagangnya itu ventolin ya, dipakai di UGD ya. Kemudian salbutamol atau terbutalin itu tujuannya untuk apa? Untuk memperlebar atau bronchodilator ya. Jadi memperlebar bronkus ya. Kemudian yang kedua diberikan obat yang bisa mengatasi cairan ya yang ada di saluran nafas ya. Cairan encer ya. Jadi kalau cairan encer itu kan rinore ya, kalau kemarin kita bahas yang namanya rinore ya. Jadi dalam hal ini bisa, karena asma itu gejalanya juga itu keluar cairan ya. Itu diberikan ipraproteon bromid ya. Bentuknya spray ya. Kemudian yang ketiga diberikan kortikosteroid ya. Jadi kortikosteroid ini salah satu terapi yang vital ya dalam pengobatan asma ya, dan sering dipakai di UGD ya biasanya. Jadi kalau ada pasien asma masuk UGD itu langsung disuntik ya, seringnya disuntik dengan dexamethasone atau dengan metilprednisolon ya. Metilprednisolon atau dexamethasone. Itu kortikosteroid ya. Kemudian banyak lagi yang lain ya.
Tapi ini yang jangka panjang ya, tadi yang akut ya, ini yang jangka panjang ya, atau long term medication ya, tadi namanya itu long term medication. Contohnya ini corticosteroid inhalasi ya, yang dihirup ya, ini yang banyak dipakai ya. Kemudian ini ya, long acting juga ya, salmeterol dan formoterol itu yang long acting ya. Jadi kalau yang short acting itu untuk terapi akut, ada yang long acting untuk terapi jangka panjang ya, yang persisten ya. Dan metilsantin itu juga masih dipakai ya untuk terapi jangka panjang ya. Aminopilin, tiopilin ya. Kemudian ini jarang karena markanya mahal ya. Leukotriene modifiers itu yang terkenal di Indonesia itu Xavier Lucas ya. Terkenal sekali ya sebagai leukotriene modifiers. Kemudian ini ada namanya itu algoritma terapi ya. Namanya apa? Algoritma terapi. Algoritma terapi itu tata laksana terapi ya. Di sini disinggung ya pada serangan asma akut di rumah ya. Itu diberikan apa? Diberikan SABA ya. Jadi tadi sudah kita singgung ya digunakan SABA ya, 2 atau 4 sedotan ya. Itu diberikan nebulizer. Nebulizer itu di UGD ya, biasanya yang bisa ya pakai alat yang dinamakan evaporator ya. Jadi alatnya itu bisa menguapkan ya. Bisa menguapkan salbutamolnya ya, bisa diuapkan ya. Namanya itu seperti evaporator. Kalau ini bagus ya, responnya bagus ya. Indikasinya bagus itu ini PFF di atas 80 ya. Itu diteruskan dosisnya. Jadi pemakaian beta 2 itu diteruskan ya. Jadi ini seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian yang kalau kalau tidak sempurna serangan hasilnya kurang bagus atau tidak maksimal ya, masih ada sesak ya walaupun sudah berkurang ya. Kemudian didobel dengan kortikosteroid oral ya. Jadi misalnya pertama kali masuk UGD dikasih pentolin ya. Nebulizer misalnya. Kemudian hasilnya itu nggak maksimal ya, masih sesak ya. Masih sesaknya itu masih ada walaupun udah berkurang. Itu didobel dengan diberikan kortikosteroid oral ya, dikasih dexamethasone ya. Atau dikasih methylprednisolone. Jadi methylprednisolone atau dexamethasone digunakan jika kondisi awalnya itu tidak maksimal kalau diberikan SABA ya. Baru kortikosteroid baru dipakai ya. Dan ini pun setelah diberikan kortikosteroid penggunaan salbutamolnya tetap terus ya, penggunaan agonis betanya tetap terus ya. Tapi kalau hasilnya itu jelek ya, artinya itu hampir nggak ada bedanya ya, tetap sesak ya, itu diberikan kortikosteroid dulu yang oral ya. Kemudian lalu diberikan agonis ya, diberikan salbutamol. Jadi kalau orang itu diberi salbutamol itu nggak mempan ya, itu didobel dengan pemberian kortikosteroid dan baru dibawa ke UGD. Jadi tetap harus dibawa ke rumah sakit ya. Jadi tidak boleh walaupun sudah diobati tidak boleh dirawat di rumah ya, karena resikonya sangat besar. Kemudian kalau asma akut ya, kalau asma akut ya, kalau asma akut ini kan kalau orangnya terkena serangan di rumah ya, ini seperti itu ya. Kalau asmanya akut bagaimana? Asma akut itu kan kondisinya udah di rumah sakit ya, udah masuk UGD ya. Jadi, itu cara yang terapi juga ada algoritmanya ya. Di sini bisa kita lihat ya, bisa diberikan agonis ya dengan MDI atau nebulizer sampai 3 dosis dalam 1 jam pertama. Jadi tetap beta agonis tetap maju dulu ya. Jika serangannya berat atau persisten, itu dosisnya itu tinggi ya, untuk diberikan antikolinergik ya dan sebagainya. Sekali nanti bisa dibaca ya bagaimana cara mengobati orang yang terkena asma tapi asma akut dan kondisinya sudah masuk di rumah sakit. Ini juga itu tadi ya, serangan berat, serangan ringan ini bisa dilihat ya, bagaimana cara penggunaan kortikosteroid, bagaimana cara penggunaan beta agonis
kerja pendek atau SABA dan sebagainya. Kemudian jika orang itu mengalami henti nafas atau anfal, jadi ini mungkin Anda pernah ya, mungkin dulu saya pernah lihat ada orang yang anfal ya di bawah UGD ya, di posisinya itu sudah sangat mengkhawatirkan ya, itu segera diberikan apa namanya itu nebulasi ya, beta agonis ya, dan antikolinergik. Jadi ini diberi Ventolin dan sama diberi apa iprapropion bromid ya, antikolinergik ya. Karena setelah itu disuntik dengan kortikosteroid ya seperti dexamethasone, prednisolon, jadi obatnya itu double 3. Nebulasi dengan beta 2 agonis ya dan antikolinergik ya, ipratropium ya, dan diberikan kortikosteroid. Dan dibawa ke ICU ya, ini penanganannya seperti ini ya. Bagaimana orang sakit itu kalau ditangani di rumah sakit itu obatnya bisa berbeda-beda ya, tergantung kondisinya. Ya. Jadi dosisnya juga bisa berbeda-beda, frekuensinya juga bisa berbeda-beda ya. Termasuk asma ini. Asma ini kan ruwet ya, agak rumit ya pengobatannya. Ada yang namanya asma akut ya, henti nafas ya. Kemudian asma yang persisten itu obatnya beda-beda. Bahkan umur pun bisa berbeda obatnya ya. Sudah ada panduannya kalau umur sekian itu obatnya apa itu sebenarnya sudah ada. Tapi saya tidak sampai rinci membahas seperti itu ya. Kemudian prinsip terapi serangan asma akut. Ya. Prinsip pertama itu menggunakan SABA, ya. Menggunakan short acting beta 2 agonis atau SABA, itu salbutamol dan terbitalin ya, albuterol ya. Nama lain dari salbutamol itu albuterol ya. Ini merupakan terapi pilihan untuk meredakan gejala serangan akut ya dan mencegah bronkospasmus ya akibat exercise. Jadi ini pilihannya itu adalah salbutamol atau terbitalin. Kemudian yang kedua, antikolinergik ya. Memberi manfaat klinis sebagai tambahan inflasi pada serangan akut ya, merupakan bronkodilator juga. Jadi antikolinergik itu bisa bertindak atau berefek sebagai bronkodilator. Kemudian bisa juga diberikan sistemik kortikosteroid, yang misalnya tadi dexamethasone, ya, metilprednisolon, ya, tapi yang disuntikkan. Dan ini digunakan untuk mengatasi ekserbasi atau mengatasi gejala asma yang berat. Dan diberikan oksigen ya, tentunya oksigen ini standar ya, ini bukan terapi obat ya, tetapi ini sangat perlu dibahas ya, pemberian oksigen. Ya. Kemudian ini ada beberapa pembahasan mengenai asma pada anak-anak. Kalau pada anak-anak itu sebaiknya menggunakan nebulizer ya, jadi sebaiknya itu pakai alat ya, jangan obat minum ya, tapi obat inhalasi kalau anak-anak ya. Kalau geriatri itu ya sama ya dengan anak-anak ya, dalam asma itu tidak mengenal itu ya. Jadi aja kalau di atas 12 tahun dianggap dewasa ya. Oke, itu mengenai tata laksana terapi asma akut ya, tata laksana terapi asma emergensi dan itu tadi sudah saya sampaikan. Saya kira materinya cukup ya ini. Materi tentang asma cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.